warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Saya Kamalia Ratanisari dari Prodi Perpajakan Institut Setiami Kampus A Bekasi. Nah, kali ini saya akan bersama Mama mengenai Pancasila. Oke, sebelumnya boleh memperkenalkan gambaran? Oh iya, nama Mama Siti Nurtisar. Mama ingin membantu Mbak ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang insya Allah Mama bisa dijawabkan. Oke, sebelumnya aku mau ucapkan terima kasih banyak nih sama Mama sudah mau bersedia diwawancara. Untuk usia Mama, usianya berapa? Oke, sehari-hari sebenarnya apa? Sekarang ini di rumah aja. Kalau udah 2 tahun setengah, kemarin Mama aja madras. Biar ngaji di rumah. Oke, juga profil dari narasumber saya. Ya, langsung aja ya Mbak, kita tahu. Yang pertama ini pada zaman reformasi tahun 1998, kira-kira di saat itu Mama usia berapa? Aku itu banget ya. Sekarang kan 65 nih. Jadi berapa kira-kira tuh? Iya, 40-an ya, sekitar 40-an. Pada zaman reformasi ini, 1998, warga Indonesia kan tidak lagi diwajibkan ya Mama mengikuti kegiatan pembinaan P4 yang pedoman, penghayatan, dan pengalaman Pancasila. Jadi perubahan esensi Mama tentang materi pelajaran Pancasila di dunia pendidikan dari SD hingga tingkat pendidikan yang tinggi. Berarti ini pemahaman tentang Pancasila di kalangan masyarakat menipis, bahkan ada sama sekali yang tidak memahami. Aku mau nanya nih Mama, apa yang Mama ketahui tentang Pancasila? Pancasila ya itu yang mau persatukan bangsa Indonesia sebenarnya. Tapi ya sekarang agak-agak kendor ya. Oke. Sekarang agak kendor, agak isu. Mudah gitu. Sudah mulai memudar. Selanjutnya, pernah nggak sih Mama ini waktu sekolah mendapatkan materi tentang Pancasila? Pastilah tahun 70-an, tahun 73, 74 itu pelajaran PPKN kan. Oh iya, PKN ya. Masa zaman dulu namanya civic. Oh, Zaman dulu ya. Dapat. tingkat apa tuh Mbak? Waktu tahun 73 dan SMP deh. Oh, SMP. 73, 74 itu SMP itu udah pakai pelajaran itu. Aku Wajib ya, kan? Aku wajib. Oke. Mama pernah nggak sih mendapatkan penataan secara intensif tentang Pancasila? Misalnya penataran P4, terus di tahun berapa dan dalam program P4 pola apa? Waktu itu sebenarnya bukan penataan, cuma penyuluhan biasa di Dharma Wanita. Edukasi ya? Nah, edukasi di Dharma Wanita Perum-Perumnas sekitar tahun 86 gitu, 88 gitu. Tapi itu bukan penataran serius, itu cuma penyuluhan di Dharma Wanita ya. Apakah di Dharma Wanita? Oke. Terus untuk secara umum, bagaimana sih pendapat Mama nih tentang pelaksanaan nilai Pancasila di Indonesia pada zaman ini? Apakah masih terkuat atau mulai memudar nih? Zaman ini, Iya. zaman ini kelihatan banget memudar ya. Kelihatan sekali memudar ya. Memudar ya, teman-teman, karena seiring perkembangan zaman ya. Zaman, terus rasa kurang kepedulian dengan pendidikan Pancasila. Walaupun di sekolah juga udah banyak program pemerintah yang ini kita belajar Pancasila. Tapi penghayatannya kurang barangkali ya. Iya. Jadi kurang dulu. Sangat disayangkan. Penghayatannya kurang. Sayang banget generasi sekarang juga kurang sama Pancasila. Menurut Ibu ini seberapa penting sih nilai Pancasila di masyarakat? Bagi kalangan masyarakat mana aja nih kira-kira yang untuk pendidikan Pancasila yang seharusnya? Sekarang sudah memudar, kelihatan memudar, jadi harus digalakkan kembali. Ya semua ada pendidikan masyarakat dengan kelas-kelas yang misalnya kelas dewasa atau anak-anak dengan cara-cara pendidikan yang sesuai dengan kelas-kelasnya. Misalnya masyarakat bawah bagaimana, menengah gimana, terus yang tinggi gimana, ya sesuai dengan kelas-kelasnya. Tapi isinya tuh Pancasila gitu. Memperkuat bangsa ini Ya, juga ya. memperkuat jiwa Pancasila itu udah mulai digarkan. Ya. Tapi menurut pendapat Mama, bagaimana kondisi kehidupan peragamaan, secara keagamaan, atau dari sila pertama yang kita ketahui ini, ketuhanan yang Maha Esa, bangsa Indonesia pada masa sekarang? Bagaimana pula apabila kondisi kehidupan keagamaan sekarang ini terbandingkan dengan kondisi sebelumnya pada masa reformasi yang 1998? Kalau keagamaan sekarang sih
sebenarnya agak lebih maju dan terbuka ya dari zaman 998 itu. Kelihatan nyata di masyarakat yang muslim udah memperlihatkan muslimnya, udah kelihatan dengan sekali gitu. Tapi ya mudah-mudahan apa terisi hatinya dengan benar-benar keagamaan itu dipelajari benar-benar ya. Tapi untuk keagamaan memang sudah kelihatan masyarakat udah jelas gitu ya, udah lebih bagus dari 998 itu. Kalau zaman reformasi itu masih orang masih nggak kelihatan ini siapa kan. Sekarang udah jelas kelihatan dan sudah mulai memperbaiki keagamaannya, penampilannya, perkumpulannya gitu. Udah mulai lebih banyak dari tahun 98 itu, lebih bagus dan lebih kelihatan gitu ya. Kan kalau kita sering ada nih di Monas kumpul, lebih lihat lagi dan lihat ternyata kegiatannya gitu ya. Sekarang lebih bagus. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Kalau perkembangan zaman modern kita iya lebih bagus seperti itu. Oke, next. Menurut Mama lagi nih pendapatnya, gimana kondisi kehidupan dari segi kemanusiaannya? Atau pada sila kedua yang kemanusiaan, adil dan beradab bangsa Indonesia pada masa sekarang ini. Namun, bagaimana pula apabila kondisi kehidupan kemanusiaan tersebut diperbandingkan dengan pada masa reformasi sebelumnya? Kalau kemanusiaan sekarang lebih ke agak sedikit agresif ya. Kadang-kadang menyelesaikan masalahnya dengan cara sendiri. Jadi nilai kemanusiaannya agak sedikit agresif. Ini kalau yang lalu kan hidup aparat dihormati, lapor polisi dulu. Sekarang lebih cenderung sendiri gitu. Jadi lebih berani jadi malah lebih agak sedikit liar gitu. Dibandingin tahun 98 kan aparat masih dirangkul. Sekarang aparat yang dihargai. Jadi menyelesaikan masalahnya sendiri semua. Kayaknya banyak kan gitu ya. Itu dari segi kemanusiaannya lebih maju tapi jadi lebih punya inisiatif sendiri gitu. Banyak banget ya, Mbak, ya. Karena rasa kepercayaan aparat itu dari itu juga. Jadi dia menyelesaikan sendiri aja urusannya. Walaupun itu melanggar hukum ya. Nggak boleh buat ya kalau kita udah melanggar ya. Iya. Itulah sisi kemanusiaan itu sekarang. Iya, namanya kemanusiaan ya kita nggak bisa mungkiri juga pasti apa kita lakukan. Menurut pendapat Mama, bagaimana kehidupan kesatuannya yang satu pada sila juga persatuan Indonesia pada bangsa Indonesia di zaman sekarang ini, terus lalu diperbandingkan dengan kondisi sebelumnya pada zaman reformasi. Kalau persatuan sekarang kelihatannya persatuannya bersatunya karena organisasi terus kepentingan itu dia mereka bersatu. Kalau tahun 98 kesukuan, misalnya Madura bersatunya itu Kalimantan jadi suku itu waktu tahun 98. Jadi kadang-kadang itu juga terjadi bentrok kesukuan ya. Tapi kalau sekarang persatuan justru kayaknya persatuannya lancarnya karena organisasi. Iya, betul. Jadi kalau persatuan yang banget gitu. Jadi udah tipis ya nilai-nilai itu persatuannya udah bayang-bayang kelompok gitu. Jadinya persatuan beda. Kalau itu kesukuan ya, suku itu Madura kompaknya, Batak kompaknya. Makanya jadi agak sulit jadi dulu itu tahun 98 kan ya. Tapi sekarang alhamdulillah udah enggak bersatu, tapi bersatunya organisasi aja. Itu bukan persatuan rasa kebangsaan, udah kayaknya udah tipis. Rasa kebangsaan udah tipis banget. Dan selanjutnya menurut pendapat Mama bagaimana kondisi kehidupan permusyawaratan pada sila kedua dan kerakyatan yang dimiliki kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan pada bangsa Indonesia di zaman sekarang lalu diperbandingkan pada zaman reformasi 1998. Kalau zaman sekarang kepemimpinan agak sedikit bebas dan banyak mengeluarkan pendapat, agak bebas gitu ya. Jadi agak aneh ya. Kalau tahun 98 itu agak sedikit tertekan. Masalahnya harus cuma satu itu aja kelompok ya. Jadi agak tertekan dan sedikit menekan untuk pemerintahan. Jadi agak beda sedikit. Sekarang lebih agak bebas tapi aneh. Jadi kuliah banyak pendapat orang berani keluar pendapat sekarang ya saat ini. Itu lagi perbedaannya. Menurut pendapat Mama nih, bagaimana kondisi kehidupan pada keadilan sosialnya atau pada hasil kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia di bangsa Indonesia pada masa saat ini diperbandingkan berjalan reformasi. Kalau saat ini keadilan sosial lebih agak bagus, tapi kelihatan juga perbedaannya ya. Yang mungkin yang lebih
dekat ke orang atasan di bawah minimumnya, atau yang memang sudah bagus itu yang bagus juga, tapi yang kelas bawah masih ada ini ya, ada masih kurang. Tapi waktu 98 kelihatan banget jelasnya KKN-nya. Jadi kelihatan kelompok per kelompok gitu, kalau kita lihat kelompok ini pasti dia punya usaha ini. Terus KKN itu keluarga kenceng banget. Jadi jomplang lah perbedaan waktu ekonomi 98 ya. Tapi sekarang lebih baik, tapi lebih ya itu tadi agak agresif gitu. Jadi ya lebih terbuka, lebih bebas, lebih ini lagi lebih ya terbuka bebas lah. Nggak seperti 98 ada tertekan gitu. Ada yang tertekan, ada yang menekan. Jadi cuma KKN-nya yang lebih kenceng ya waktu zaman itu. Terus 98 itu. Jangannya tetap ada ya. Tetap ada kesenjangannya. Yang kayak semakin kaya dan yang terus lagi. Pokoknya siapa yang dekat dulu, dekat orang tinggi enak gitu. Waktu 98 tadi ya, saat itu keadaan aslinya gitu. Ada yang bertekan, ada yang bertekan, tapi sekarang agak lebih baik, tapi ya kita kayak berebut aja. Iya. Kayak kasih potensi masing-masing, tapi ya jadi ramai juga. Kelihatan juga gitu. Next, ini bahwa negara Indonesia kita saat ini bisa menjadi negara maju dan terbuka baik. Lalu apa dasar argumentasi dari Mas sendiri? Sebenarnya bisa ya kalau benar-benar itu Pancasila dilaksanakan dengan sebenar-benarnya, terus lurus, jujur dan nggak ada kecurangan ya. Itu akan menjadi bagus dan dihargai di mata dunia. Supaya apa ya, kalau sekarang kan masih tetap belum ya, kesenjangan masih agak tinggi gitu. Tapi kalau opini itu untuk mudah-mudahan yang lebih baik, lebih pro rakyat gitu ya. Biar kita jadi negara yang bisa cukup lah gitu. Nggak ada rakyat yang menderita lagi gitu. Kita sekarang masih ada ya. Iya, masih ada beberapa. Masih ada. Mudah-mudahan kita dapat pemimpin yang rakyat. Oke, selanjutnya apakah kamu yakin bahwa sebenarnya manusia Indonesia sekarang ini masih punya peluang untuk berkembang menjadi manusia yang unggul pada tingkat dunia? Boleh dikatakan? Kita bisa. Contohnya dari sisi olahraga, kadang ada juara dunia kan kita kan. Iya. Olahraga, kesenian, terus banyak deh science gitu kan. Banyak yang jadi juara dunia. Tapi ya gitu setelahnya itu ya begitu saja. Nggak ada perkembangan, kita udah juara dunia udah aja gitu. Jadi buat naikin nama bangsa tuh masih agak ini, hasilnya tuh masih segitu-segitu aja. Tapi untuk meningkat ke tingkatan dunia udah dari dulu kok kita ada kayak bulu tangkis Budi Hartono berapa kali juara dunia. Itu cuma namanya mengharumkan bangsa aja. Itu dari sisi ekonomi belum tentu mereka jadi orang yang terpandang atau apa, cuma ya dari sisi itu aja juaranya aja. Tapi potensi ada banyak, alhamdulillah anak Indonesia. Optimis ya. Optimis, harus optimis. Ya ini lagi-lagi dibantu pemerintahnya. Lagi-lagi pemerintah. Ya betul. Harus kerjasama nih gimana caranya? Untuk menghargai prestasi orang gitu ya. Supaya lebih bagi banyak kemana-mana gitu. Kalau untuk juara dunia, insya Allah Indonesia banyak duitnya. Iya betul. Di juara dunia. Hanya pertama, kalau mendukung kemajuan bangsa Indonesia di masa depan, kontribusi dari Mama sendiri, apa yang ingin disumbangkan kepada negara? Kalau Mama sendiri walaupun dekat nih, Mama cuma kita. Mama pengen memperbaiki generasi, nggak usah jauh-jauh dari tetangga dulu. Iya betul. Supaya dia jadi generasi yang baik gitu ya, terus sadar gitu generasi apa sebagai generasi muda gitu. Jangan lupa juga sama agama, karena agama itu kan fondasi, jadi supaya dia melangkah lebih mantap dan lebih lurus gitu ya. Kalau semuanya anak Indonesia generasi besok lurus, insya Allah negara kita selamat deh dari manusia jelek gitu ya. Jadi cuma cita-cita Mama ya memperbaiki generasi muda aja dulu, benar nggak? Iya, dari akar-akarnya itu. Untuk ini nggak bisa lah, kalau orang mau kan ini beda aja ngaji doang supaya lebih bagus fondasi keagamaannya gitu, manusia yang lurus, jujur dan yang sehat gitu hati dan pikirannya. Jadi negara kita pasti maju insya Allah, maju dan kuat dan nggak salah deh gitu, nggak dosa gitu. Pertanyaannya udah habis. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan jawaban Mama gak ada yang nyerempet kemana-mana. Oh iya. Oke, mungkin Mama punya saran nih untuk teman-teman semua generasi muda, saran Mama agar negara kita nih bisa berkembang tuh. Ya itu dia tadi, jadilah generasi muda yang lurus, jujur, terus rajin belajar. Ya ngomong sih jujur itu. Iya, penting banget jujur dulu pondasi pertama. Pasti insya Allah generasi besok bagus semua.
Oke, itu juga sangat dari Mama ya. Maka kegiatan wawancara ini saya berikan untuk menggali informasi kualitatif terhadap persepsi dari masyarakat seperti Mama sebagai guru ngaji yang mempunyai cita-cita untuk membangun generasi unggul ya saat ini terhadap nilai-nilai Pancasila. Oke, teman dari saya, terima kasih Ma. Terima kasih ya. Oke, semoga bermanfaat ya buat saya, buat teman-teman. Terima kasih Ma. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih teman-teman yang udah menonton. Semoga bermanfaat ilmunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.